Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang taqsimul huruf, kategori huruf atau pembagian huruf dalam bahasa Arab. Teman-teman masih ingat ya, di pertemuan terdahulu kita pernah membahas tentang apa itu huruf. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang apa itu huruf. Huruf adalah kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang memiliki fungsi atau tugas jika kata itu bergabung dengan kata yang lainnya. Dalam hal ini isim dan fi'il. Contohnya min, yang berarti dari atau sebagian. Min itu huruf apa? Yaitu harful jar. Ya, kata preposisi dalam bahasa Indonesia. Dan dia memiliki fungsi, sekaligus dia memiliki makna. Contohnya, min syarril waswasil khannas. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, min syarri, maka kata yang berada setelah huruf min, maka ia berharokat kasro. Itulah fungsinya, itulah amalnya. Memajrurkan, mengkasrohkan kata benda atau isim setelahnya. Contohnya lagi, lam, yang berarti tidak atau belum. Lam itu adalah harful jazm, ya, huruf jazm atau kata negasi. Contohnya dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Anda perhatikan kata yang bermarker kuning, lam. Ya, setiap kata kerja yang berada setelah huruf lam, maka ia berharokat sukun. Yalid dan yulad. Baiklah, saya berikan analogi tentang padanan atau susunan struktur dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab dari komponen terbesar hingga terkecil. Dalam bahasa Indonesia, komponen terbesar yaitu adalah teks, atau dalam bahasa Arab disebut dengan nas. Kemudian, teks itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Paragraf dalam bahasa Arab disebut dengan faqrah. Kemudian, paragraf itu adalah susunan dari beberapa kalimat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Sementara itu, kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Dan kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Selain itu, kata adalah susunan dari beberapa huruf. Dan huruf dalam bahasa Arab juga disebut dengan harfun. Itulah komponen-komponen dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Baiklah, kita jelaskan tentang pembagian huruf. Huruf secara umum ada harfun mabani, ada harfun ma'ani. Apa itu harfun mabani? Yaitu huruf-huruf dasar. Lalu ada huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang bermakna, yang memiliki makna. Sementara itu huruf ma'ani dibagi menjadi dua, yaitu harfun ma'ani amilun. Ada huruf ma'ani yang beramal, yang berfungsi. Ada atilun yang tak berfungsi atau tidak beramal.
Lalu apa itu huruf mabani? Huruf mabani adalah ya rumuzun tundamu ila ba'diha litukawwinal kalimat. Huruf mabani adalah beberapa simbol yang dikumpulkan untuk membentuk kata. Contohnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu disebut dengan huruf mabani, huruf-huruf dasar alfabet. Ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, hingga seterusnya. Semuanya disebut dengan huruf mabani. Selanjutnya adalah, apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani adalah hiya kalimatun la yatimmu madluluha illa bisti'maliha ma'al ismi wal fi'li. Huruf ma'ani yaitu kata yang memiliki makna jika dirangkaikan dengan isim dan fi'il. Kata itu memiliki makna jika ia disandingkan dengan isim atau fi'il. Nah, huruf ma'ani dibagi menjadi dua, yaitu huruf ma'ani yang amilun, yang beramal, yang memiliki fungsi. Ada yang atilun, memiliki makna tapi tidak berfungsi. Nah, huruf ma'ani yang amil itu bisa masuk kepada isim. Contohnya huruf jar hanya masuk kepada isim. Ada harfun nida, kata seru, kata panggil, itu juga khusus masuk kepada isim. Harfun nasakh itu juga khusus masuk kepada isim. Lalu ada harful amil yang khusus masuk kepada fi'lun. Ya, apa saja? Yaitu harfun nasab, ada harful jazm. Lalu ada huruf amil yang bisa masuk ke isim dan juga bisa masuk ke fi'il. Apa itu? Yaitu harful ataf. Lalu contohnya harfun atil yang bermakna tapi tidak berfungsi. Apa itu? Harful tanfis. Ada harful taswif dan harful istifham. Selanjutnya, mahwal harful amil. Apa itu harful amil? Apa itu huruf-huruf yang berfungsi atau yang beramal? Harful amil yaitu huruf yang menyebabkan atau memengaruhi terjadinya perubahan atau i'rab pada akhir kata yang dimasukinya. Misal huruf itu masuk pada isim, bisa saja mengkasrohkan, bisa saja menjadikan huruf itu berharokat fathah. Jika kata itu masuk pada fi'il, bisa saja membuat ia harokat dhamma, fathah, atau sukun. Itulah yang disebut dengan harful amil. Huruf yang masuk kepada isim atau fi'il yang membuat ia menjadi berubah i'rabnya, akhir harokat katanya ketika huruf itu masuk kepadanya. Contohnya, huruf amil yang khusus masuk kepada isim. Min syarril waswasil khannas. Anda perhatikan kata syarri. Dan di depannya ada huruf jar. Maka kata benda atau isim yang berada setelah harful jar, maka ia berharokat kasroh. Contoh yang lain, innal insana lafi khusr. Anda perhatikan kata al-insana. Maka kata al-insana itu adalah isim dan berada setelah huruf nasakh, maka ia berharokat fathah. Karena memang fungsinya, tugasnya adalah menasabkan, membuat kata itu berharokat fathah.
Selanjutnya contoh huruf amil yang khusus masuk kepada fi'il saja. Apa itu? Contohnya adalah lam yalid wa lam yulad. Anda perhatikan kata yalid dan kata yulad. Mana huruf yang dimaksud? Hurufnya adalah lam yang bermarker kuning. Lam itu huruf apa? Lam itu adalah harful jazm. Maka harful jazm khusus masuk kepada fi'il. Maka bisa dipastikan yalid dan yulad itu adalah fi'il mudhari. Maka setiap fi'il mudhari yang berada setelah harful jazm, maka ia berharokat sukun. Contoh yang lain yaitu lan tanalul birra. Lan itu huruf apa? Lan adalah harfun nasab. Maka setelahnya adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Nah, fungsinya atau tugas dari huruf nasab lan di sini adalah membuang nun. Ya. Asalnya adalah tanaluna. Karena masuk lan, maka nunnya dibuang menjadi lan tanalul birra. Itulah fungsi atau tugas amalnya dari huruf nasab. Selanjutnya adalah contoh huruf amil yang bisa masuk ke isim dan juga ke fi'il. Contoh dalam Al-Quran, wan najmu wasyajaru yasjudan. Maka Anda perhatikan huruf yang bermarker kuning. Wa. Waw di sini adalah huruf ataf, kata penghubung atau konjungsi dalam bahasa Indonesia. Maka huruf ataf di sini bisa masuk kepada isim. Nah, contoh yang pertama ini adalah kepada isim. Kata an-najmu dan asy-syajaru itu adalah isim. Menghubungkan kata benda sebelumnya dan setelahnya. Lalu huruf ataf yang masuk pada fi'il, contohnya abasa wa tawalla. Anda perhatikan kata abasa dan tawalla. Itu adalah fi'il. Ya. Maka wa harful ataf di sini menghubungkan kata kerja abasa dan kata kerja tawalla. Selanjutnya yaitu ma huwal harful atil. Apa itu huruf atil? Huruf-huruf yang tak berfungsi, yang tidak beramal, tapi memiliki makna. Huruf atil yaitu huruf yang tidak memengaruhi terjadinya perubahan atau i'rab pada akhir kata yang dimasukinya. Contoh huruf atil yaitu qad aflahal mu'minuna. Ya, qad itu huruf apa? Harfut tahqiq, untuk menegaskan. Ia tidak ada memengaruhi kata setelahnya, yaitu kata aflaha. Tidak mengubah harokat setelahnya. Contoh yang lain adalah sayaqulu sufaha'u minan nas. Anda perhatikan kata atau huruf sin yang bermarker kuning dan kata setelahnya sayaqulu. Ya. Sin sebelum masuk yaqulu, sebelum dimasuki sin, ia pun tetap berharokat dhamma. Begitu juga masuk sin, ia pun tetap berharokat dhamma, tidak ada memengaruhi harokat akhir dari kata yaqulu. Sin itu huruf apa? Huruf tanfis. Contoh yang lain yaitu kalla saufa ta'lamun. Anda perhatikan kata saufa dan ta'lamun. Ya. Ta'lamun, kata ta'lamun tetap ia bentuknya ta'lamuna. Ya. Ada waw dan nun sebelum dimasuki saufa.
begitu juga masuk saufa, tetap saja ta'lamuna, tidak ada perubahan harokat atau perubahan huruf yang lainnya, sekalipun dimasuki huruf saufa. Itulah yang disebut dengan harfut taswif. Maka qad, sin, dan saufa, kesemuanya itu disebut dengan huruf atil. Huruf-huruf yang tidak berfungsi, yang tidak memiliki amal, tetapi dia bermakna. Baiklah teman-teman, marilah kita simpulkan pembahasan kita kepada kali ini, yaitu huruf secara umum ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Dan huruf ma'ani, huruf-huruf yang bermakna, ada yang atil, bermakna tapi tidak beramal atau berfungsi. Ada yang amil, bermakna dan dia juga beramal atau berfungsi. Yang amil bisa masuk ke isim, khusus masuk ke fi'il, bisa masuk ke dua-duanya, isim maupun fi'il. Baiklah teman-teman, itulah uraian kita pada kesempatan kali ini. Ikuti terus channel Bahasa Arab dan Khazanah Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.